Oke, selamat sore Bapak. Hari ini saya Rangga Putra Pratama akan uh, mengerjakan atau presentasikan tugas dari manajemen perbankan, di mana hari ini saya akan mengambil dua sesi. Sesi keempat yaitu penggolongan bank dan juga sesi lima organisasi bank, karena menurut saya hal ini adalah satu hal yang selalu berkesinambungan. Oke, ada empat topik yang akan perlu saya bahas, di mana pertama adalah sejarah dan jenis bank, asal usul perbankan dunia hingga Indonesia, serta bank menurut fungsi dan sebagai kepemilikan. Selanjutnya juga tata kelola bank atau governance dari bank itu sendiri, di mana landasan hukum dan juga struktur organ utama dalam organisasi perbankan di Indonesia. Yang ketiga adalah kegiatan bank umum, aktivitas funding, lending, dan juga jasa-jasa lain perbankan lainnya. Dan yang terakhir adalah tentunya SDM dan keuntungan dari bank itu sendiri, pengelolaan sumber daya Indonesia Bank, serta manfaat bank bagi nasabah. Oke, yang pertama saya masuk dari sisi Pak, pengelolaan bank, di mana sejarah perbankan dunia itu dimulai dari meja rumahan ke sistem perbankan modern. Kegiatan perbankan di dunia bermula dari praktik rumahan, meminjamkan uang di atas meja. Di mana praktik sederhana ini terus berkembang menjadi satu konsep matang terkait dengan perbankan yang saat ini kita kenal. Perbankan kemudian berkembang pesat di Eropa, dan bangsa Eropa lah yang membawa konsep tersebut ke Indonesia melalui penjajahan dan menjadi titik awal dikenalnya kegiatan perbankan di tanah air. Berikut adalah garis waktu perbankan di Eropa, di mana pada abad 5, pada abad ke-5, Romawi Timur, Kaisar Justinus mengkodifikasi Romawi kegiatan bank sudah kembali seiring perdagangan dengan Ethiopia dan India dan China. Hingga pada tahun 1690, bank pertama di Inggris berdiri, di mana uh, salah satu bank berdiri menjadi uh, bentuk firma, di mana ikut berkembang ke daerah di jajahan Inggris, di Singapura, India, dan lain-lain. Berikut sejarah perbankan Indonesia, di mana ada beberapa fase uh, sejarah perbankan Indonesia, khususnya perkembangan itu tidak dilandasi oleh penjajahan Hindia Belanda, di mana di fase satu yaitu zaman Hindia Belanda, bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dan juga di fase kedua awal kemerdekaan muncul bank-bank nasional pertama pasca proklamasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi bangsa yang baru merdeka. Dan setelah kemerdekaan, pemerintah memberikan dan mengkonsolidasikan bank-bank milik negara untuk mendukung pembangunan nasional imbas dari setelah kemerdekaan itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada deregulasi perbankan, di mana kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang gerak modal barang dan jasa, yang dimana bertujuan untuk menciptakan kondisi perbankan yang lebih stabil. Nah, selanjutnya juga tren bank digital di Indonesia, di mana seiring perkembangan teknologi di abad ke-21 saat ini, bank digital semakin banyak bermunculan. Kehadirannya sejalan dengan lonjakan transaksi digital khususnya di tengah pandemi COVID-19, di mana saat ini tercatat oleh OJK sebanyak 14 bank digital, baik yang telah maupun sedang menuju situs bank digital. Di mana kita banyak tahu seperti Bank Jago, terus juga dari Kredivo, Chrombank, dan lain-lain. Di mana kondisi perbankan Indonesia saat ini itu berbeda dari masa lalu hingga masa saat ini, di mana dari era kolonial hingga era deregulasi. Perubahan aturan terus berlanjut hingga era digital saat ini, di mana mendorong bank untuk beradaptasi melalui layanan berbasis teknologi demi menjangkau nasabah secara lebih luas dan efisien. Nah, berikut adalah bank menurut fungsinya. Ada bank sentral, di mana bank sentral kita tahu di Indonesia ada Bank Indonesia, di mana mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional, yang dimana dijalankan oleh Bank Indonesia. Selain itu juga Bank Umum, di mana Bank Umum fungsinya adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah dengan memberikan jasa dalam lintas pembayaran secara luas. Contoh Bank Umum di Indonesia seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, dan kalau misalkan di swasta kita kenal Bank Niaga, Bank BCA, dan lain-lain. Selanjutnya juga Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Di Indonesia banyak sekali sebenarnya bank perkreditan rakyat.
seperti BPRKS, selanjutnya juga BPR-BPR lainnya yang ada di Indonesia. Berikut ada jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bank milik pemerintah, di mana akta pendirian maupun sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, BUMN. Seperti yang saya bilang tadi, ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BSI, BTN, dan lain-lain. Dan ada juga bank milik swasta nasional. Seluruh atau sebagian besar saham yang dimiliki oleh pihak swasta nasional, seperti misalkan Bank BCA. Seperti itu. Selanjutnya bank milik asing merupakan cabang bank luar negeri yang sepenuhnya dimiliki pihak asing seperti um, saya lupa ya, sorry, HSBC, OCBC, dan lain-lain. Jadi juga bank milik koperasi, saham kepemilikan dimiliki oleh berbagai koperasi, dan juga bank milik campuran. Kepemilikan saham merupakan gabungan pihak nasional dan asing. Nah, sekarang beralih ke tata kelola perbankan Indonesia atau governance. Di mana bank sendiri itu salah satu industri atau salah satu aspek industri yang paling ketat, baik dari segi peraturan atau dari segi compliance dan regulasi, karena ada payung hukum bernama OJK, ada lembaga hukum bernama OJK yang mengatur semua tata kelola regulasi terkait dengan BFSI, Bank Financial Services Industry, di mana tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Struktur tata kelola bank disusun untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme alur pengambilan putusan, serta pelaporan antar bank. Organ utama bank terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, direksi yang bersinergi menjalankan tata kelola perusahaan. Di mana berikut adalah uh, chart atau struktur dari tata kelola perbankan sendiri. Apa sih kegiatan-kegiatan dari bank umum? Pertama adalah funding, di mana menghimpun dana masyarakat. Seperti misalkan kita banyak simpanan giro, demand deposit, simpanan tabungan, saving deposit, dan itu juga dengan simpanan deposito, time deposit itu adalah kegiatan-kegiatan bank dalam menghimpun funding seperti ini. Nah, itu juga lending. Lending adalah kalau funding ini adalah in ke dalam bank, kalau untuk lending adalah out, dananya dari perbankan untuk dipakai oleh konsumen atau nasabah. Ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit perumahan, kredit mobil, hingga kredit lain-lainnya. Dan selanjutnya juga ada services. Nah, jasa-jasa lain seperti misalkan di perbankan itu sendiri ada teller, customer service, di mana tugasnya adalah transfer dan juga inkaso atau collection, clearing, dan juga deposit box, bank card, dan juga bank notes. Berikut adalah layanan lain dan manajemen STM Bank. Layanan dan jasa lainnya seperti bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit atau LOC, traveler check, jual beli surat berharga, terima setoran pajak telepon air listrik kuliah, layanan pembayaran gaji pensiun, dividen, kupon, dan bonus. Manajemen STM Bank mengelola sumber daya manusia bank agar tercipta karyawan kompeten. Karyawan dipandang sebagai human capital yang paling berharga, sekaligus paling menantang untuk dikelola karena karakteristiknya yang unik dan terus berubah. Berbeda dengan sistemnya. Sistem sendiri kan memang tidak punya unik seperti itu ya. Bagaimana kita menjaga mengelola sistem tersebut. Nah, dua bidang utamanya adalah rekrutmen dan pengembangan SDM, dan yang kedua adalah administrasi SDM. Apa sih keuntungan bank bagi nasabah? Pertama, bunga dan bagi hasil. Ketika kita funding, deposito, ataupun juga cek, nah itu maka ada bunga dan bagi hasil yang mungkin buat kita. Selanjutnya juga ada keamanan dana, di mana saat ini Indonesia punya LPS, lembaga penjamin simpanan, dan juga kebebasan bertransaksi karena semakin banyaknya inovasi-inovasi dari perbankan seperti mobile banking, dan juga selanjutnya juga lebih praktis dan simpel, kesempatan mendapatkan hadiah, misalkan ada poin-poin yang bisa ditukarkan, selanjutnya juga kelola keuntungan berencana, pilihan investasi yang aman, mudah diambil saat mendesak. Nah, penggolongan bank yang jelas dan tata kelola organisasi yang kuat adalah dua sisi mata uang utama. Nah, semuanya sering berkaitan dan bersama-sama membentuk sistem perbankan yang sehat, transparan, dan dipercaya.
Nah, dengan memahami jenis bank berdasarkan fungsi dan kepemilikan serta bagaimana bank dikelola melalui RUPS dan direksi, kita dapat melihat, kita dapat menilai kesehatan dan kredibilitas sebuah lembaga perbankan. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Selamat siang.